Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lup itu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Abbas Buntet mendatangi deklarasi Laskar Sabilillah di Kabupaten Subang. Banyak sekali yang antusias untuk masuk menjadi bentengnya para Duriah Wali Songo dalam kembali menegakkan sebuah kebenaran akan sejarah berdirinya negara ini dari kontribusi beberapa Duriah Wali Songo. Gus Abbas bertemu dengan Maung Subang yang notabene masih ada keturunan dari Sunan Gunung Jati juga, sehingga keutuhan Macan dan Maung bersatu ini adalah menjadi kekuatan yang gegirisi, yang siap untuk berkiprah menjaga marwah Wali Songo, kembali meluruskan sejarah yang telah terkoyak, dijauhi oleh kaum milenial yang notabene tidak paham siapa yang menjadi pondasi, yang menjadi paku bumi di Indonesia ini. Dipandang perlu, Gus Abbas selalu bersafari mendatangi daerah-daerah, kantong-kantong Duriah Wali Songo untuk dibangkitkan perjuangan Wali Songo Indonesia. Satu, bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas izin dari Allah, hari ini, malam ini sungguh sangat beruntung buat saya. Saya bisa ketemu dengan guru besar Pak Yai Abbas, terus kemudian guru besar dari Subang, Abah Maung. Malam ini kita sedang deklarasi Laskar Sabilillah. Atas izin dan ridho Allah, saya langsung bertemu dengan pimpinannya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini terkait dengan deklarasi ini, harapan kedepannya seperti apa, Pak Yai? Harapan kedepannya adalah supaya sejarah Indonesia itu dikembalikan pada yang sebenarnya, dan superioritas kedaulatan rakyat Indonesia harus dikembalikan pada yang semulanya, baik secara politik atau secara spiritual agama. Bahwa ini negara kita, ini bangsa kita, dan yang mendirikan negara kita itu adalah leluhur kita, dan yang memperjuangkan spiritualitas agama kita, khususnya agama Islam yang ada di Indonesia, adalah leluhur kita. Betul. Tidak ada yang lain. Dan leluhur kita itu bukan orang sembarangan. Betul. Tapi beliau adalah masih ada jalur Dzurriyyatur Rasul, cucunya Rasulullah, dari Sayyidina Hasan dan dari Sayyidina Husain. Dan itu bukan katanya, tapi itu sudah ilmiah dan bersifat saintifik. Dari beberapa jalur di Indonesia sudah dites DNA dan sudah diadakan kajian data-data di manuskrip. Ternyata Nusantara itu dari Sabang sampai Merauke ini nyambung semua, bagaikan tasbih. Jadi kekancingannya ini nggak bisa lepas. Ya. Jadi Aceh, Cirebon, Ciamis, Tasik, Maluku, Ternate, Ambon, sampai Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Padang, Lampung, Madura, itu ternyata kalau diturut itu satu keluarga. Dan mereka itu, leluhur kita itu adalah Dzurriyyatur Rasul, cucunya Rasulullah SAW. Jadi artinya di Indonesia ini yang menciptakan Nusantara Indonesia ini, yang mengislamkan dengan gaya-gaya Islam yang sangat unik ini, yang disebut Islam Nusantara ini, adalah mereka adalah para wali, para ulama. Itu adalah Dzurriyyatur Rasul dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan itu sekali lagi saya katakan, bukan katanya ya, anak cucunya sudah pada tes DNA, dan anak cucunya sudah menunjukkan manuskripnya, data-datanya, baik data-data secara tulisan
ataupun data-data sejarah diantara dari keraton dan segalanya itu, dan kemudian dari makom-makom apa itu, jadi sangat kuat sekali kekancingannya. Maka dari itu saya kira ini Zuriatul Rasul di Indonesia ini sangat banyak sekali dan tidak terhitung, sehingga ada yang mengaku, ada yang tidak, mungkin ada yang tahu, ada yang tidak. Maka dari sini harus diketahui oleh kita semua, ini mereka harus dikembalikan bahwa mereka itu cucu-cucu daripada orang-orang pendiri bangsa ini. Mereka adalah cucu-cucu yang memiliki bangsa ini. Mereka adalah cucu-cucu yang harus mengatur bagaimana keagamaan di bangsa ini ke mereka. Maka itu saya bangkitkan mereka itu dengan Laskar Sabilillah itu. Jangan sampai ini negara diatur oleh orang lain baik secara politik ataupun secara keagamaan. Ini harus diatur oleh cara-cara yang telah diajarkan oleh leluhur kita. Jangan sampai ada cara-cara yang baru yang pada akhirnya akan merusak tatanan yang telah dibangun oleh para leluhur kita. Itu maksudnya Laskar Sabilillah. Nah itu sahabat semuanya. Jadi tujuan dan maksud berdirinya sebuah organisasi yang sangat luar biasa yaitu Laskar Sabilillah adalah mengembalikan marwah leluhur kita. Marwah leluhur Terus kita. kemudian menjaga marwah leluhur kita, menjaga Pancasila agar supaya negara Republik Amanat Indonesia, kebangsaan. amanat kebangsaan Dan keagamaan itu. Dan saya yakin begini. Jadi tak mungkin Indonesia akan merdeka, tak mungkin Nusantara akan merdeka jika tidak ada tawajuhnya para ulama, jika tidak ada tirakatnya para ulama. Maka dari itu saya sangat setuju sekali Pak Yai. Dan itu karomahnya para ulama, para leluhur kita. Itu bukan kata, bukan ngarang-ngarang. Mohon maaf, bukan seperti karangan-karangnya Mbak Alwi, bukan. Ya, itu memang betul-betul nyata, sejarahnya ada. Karomahnya luar biasa. Jadi kita ini bangsa besar, leluhur kita itu luar biasa. Maka dari itu jangan sampai ada yang mengubur kebesaran dan manhajat diganti dengan cara-cara yang lain sehingga akan merusak semuanya. Merusak. Umat jadi terpecah belah, akhlaknya jadi nggak baik, adab tata cara kepada para ulama dan para leluhur kemudian juga akhirnya tidak bergeser. Dan apalagi sumpama terhadap amanat kebangsaan dan keagamaan ini bergeser, ini sangat berbahaya sekali. Betul. Jadi itulah sahabat semua luar biasa ya. Laskar Sabilillah ini betul-betul sangat luar biasa. Saya teringat dengan Bung Karno didatangi oleh Presiden Uni Soviet pada saat itu bertanya kepada Pak Soekarno, Soekarno, Uni Soviet sudah merdeka dan kami punya senjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Apa yang kau miliki, hai Soekarno, untuk mempertahankan kemerdekaan setelah merdekanya Indonesia? Pak Soekarno hanya menjawab, saya punya leluhur dan saya punya Pancasila. Beliau mengatakan, apa itu Pancasila, hai Soekarno? Kamu tidak akan tahu. Nah, terbukti sahabat semuanya, sampai hari ini yang namanya Uni Soviet sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Indonesia masih tetap satu negara, satu keutuhan bangsa negara itu Indonesia. Maka dari itu tidak boleh terpecah belah. Maka dari itu berdirinya Laskar Sabilillah untuk mempersatukan umat, untuk mengembalikan marwah leluhur-leluhur kita yang sudah berjuang, tentunya berkorban jiwa, raga dan lain sebagainya demi kemerdekaan Indonesia yang alhamdulillah sampai hari ini kita nikmati kemerdekaan itu. Maka dari itu saya akan berdoa kepada sahabat karena beliau sudah ulang tahun hari ini ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu. Matur. 53 sahabat semuanya. Tidak kalah pentingnya hari ini saya luar biasa bertemu dengan guru besar dari Subang. Kita akan ngobrol sama beliau apa sih sebetulnya dan apakah beliau ingin deklarasi Laskar Sabilillah di Indonesia bukan? Coba mari kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Assalamualaikum, Mbah. Salam. Sehat ya. Alhamdulillah biasa. Bagaimana menurut Abah tentang pergerakan Laskar Sabilillah? Ini Bagaimana menurut Abah? panggilan jiwa. Saya ini bukan darah tikus. Ya. Saya ini darah petarung, darah pejuang karena bapak saya dulu di Hizbullah ya. Saya ingat ada kalimat hubul watan minal iman. Mbak Abbas lebih dulu 1913 kalau tidak salah, Mbak Abbas itu sudah mengatakan hubul Indonesia minal iman. Hubul Indonesia minal iman. Sampai ibu saya itu jalan kaki dari Subang ke Bentet hanya untuk memperbaiki belajar wudhu. Jadi kalau Mbah Abbas ini, Mbah Yai ini nggak ngaku saya, terlaluan ini. Muhibin luar biasa ini. Dan untuk Laskar Sabilillah saya punya istilah sendiri. Samodarna. Samodarna. Siap kita deklarasi di Subang untuk Laskar Sabilillah, Mbah Yai. Beliau ini
masih orang tuanya masih di Balai Rantai Cirebon, Siap. ada masih dari jalur Kejohan, jadi masih saudara dengan Buntet dari Sunan Gunung Jati. Jadi beliau juga termasuk syarif, termasuk ada darahnya Rasulullah, cuma Siap. ngumpet karena wajahnya enggak bukan wajah Arab. Kebetulan Dibunuh sama Belanda. kebetulan sama Yai dari Ciamis ini masih satu karuhun dari Panjalu ini. Sama Iya, Panjalu. siap. Jadi kita Terima ini kasih. sebetulnya satu mbah, ya kita cuma bertemu ini, alhamdulillah. 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 Daripada deklarasi Laskar Sabilillah. Laskar Sabilillah, kamu ternyata seturunan kita ini. Dipertemukan oleh karuhun. Amin. Terima kasih dari Subang. Siap. Baik sahabat semuanya, terima kasih. Itulah obrolan singkat kami dengan pimpinan tertinggi Laskar Sabilillah bersama guru besar dari Subang. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu dan mudah-mudahan Indonesia kembali ke marwah yang aslinya. Karena begini, yang saya tahu saat ini banyak sekali doktrin lembut yang kita perhatikan bersama. Oknum Habib yang menghina dan mengolok-olok pribumi. Contohnya begini, ada seorang yang mengaku Habib, dia ceramah, orang Indonesia itu kerja mati. Terus kemudian ada lagi yang mengatakan orang Indonesia, orang pribumi, hidungnya pesek, pipinya pempem, matanya belok. Wah, banyak lagi yang lain-lainnya yang mereka lakukan. Nah, saatnya sekarang kita bangkit melalui wadah Laskar Sabilillah. Alhamdulillah, beliau yang memimpin langsung serta ditemani dengan guru-guru besar dari Subang. Mudah-mudahan Laskar Sabilillah jaya terus. Salam Laskar gimana? Oke. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jaya Indonesia, jaya Laskar Sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.